Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kami membahas materi mengenai administrasi peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan saya Rini Anissa dengan NIM 22045030. Teman saya Merin Febrian Safitri dengan NIM 22045021 dan Sita Utari 22045034. Pada mata kuliah ini, dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Hadianto, MED, dan Widiawati. Baik, kita masuk ke pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah atau sebab lain. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutijipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Adapun menurut Suharismi, yaitu administrasi merupakan yang dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa, mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Merin Febrian Safitri. Kepada Merin dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan awal tahapan pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Yang ketiga, ada administrasi akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Merin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sita Utari. Kepada Sita dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu A. Penempatan daya tampung, B. Penempatan syarat-syarat murid baru, C. Pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah, yang pertama ada orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah 1. Perkenalan, 2. Penjelasan tata tertib sekolah, 3. Penjelasan tentang fasilitas sekolah. B. Peraturan kehadiran murid.
beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya adalah 1. Papan absensi harian murid, 2. Buku absensi harian murid, 3. Buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, 4. Papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. C. Promosi dan mutasi murid. 1. Prinsip-prinsip promosi, 2. Mutasi, 3. Prosedur mutasi. D. Tata tertib sekolah. Tata tertib di sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktekkan disiplin di sekolah. E. Ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dan berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman ialah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester, administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut, di antaranya A. Pelaksanaan ujian nasional, B. Kenaikan kelas, C. Instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas yang merupakan cuplikan dari baku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku langger, buku rapor, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlakukan. Instrumen yang maksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain, A. Buku induk, B. Buku klaper, C. Buku atau daftar keadaan mahasiswa, D. Daftar hadir siswa, E. File penyimpanan berkas siswa. D. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antaranya, peran guru dalam pengelolaan murid adalah 1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari percatatan, penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. 3. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. E. Tujuan dan fungsi administrasi peserta didik. Tujuan pendidikan peserta didik di sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan ini khususnya administrasi peserta didik adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk bakat dan minat peserta didik. 3. Dengan terpenuhinya ketiga tujuan di atas, diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai makhluk individu dan sosial yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. F. Prinsip-prinsip administrasi peserta didik. Di dalam melaksanakan kegiatan manajemen peserta didik, ada beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh pada mangger sekolah atau pengelolaan pendidikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut ialah 1. Manajemen peserta didik, 2. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah menambah nilai pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik untuk mencapai pendidikannya. 3. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk membina kesatuan dan persatuan di antaranya peserta didik yang mempunyai latar belakang yang berbeda. 4. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan akan kehidupan di sekolah. 5. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kehadiran peserta didik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sita Utari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mary. Adapun kesimpulan dari materi di atas yaitu tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.
Dalam administrasi peserta didik ada proses atau kegiatan yang dilakukan oleh administrator, yaitu satu kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan, penetapan daya tampung, penempatan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerima peserta didik baru, dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, ada selamat tahun pelajaran. Selama tahun pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Yang ketiga, ada akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas, serta pemerhatian peserta didik dari sekolah karena tamat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?